Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nur Rahmah akan menjelaskan sedikit mengenai web security. Nah, sebelum lanjut, kita akan membahas sedikit mengenai aplikasi web. Ketika mendengar kata aplikasi, kamu mungkin langsung membayangkan sebuah software yang kamu install di PC atau smartphone. Padahal aplikasi tidak harus selalu diinstal untuk dapat digunakan. Salah satu contohnya adalah aplikasi web. Nah, selanjutnya, apakah aplikasi web itu? Aplikasi web adalah suatu aplikasi atau program komputer yang dapat diakses oleh pengunjung website menggunakan web browser. Berikut ini adalah ciri-ciri dan sifat dari aplikasi web, yaitu network intensive. Merupakan sifat dasar dari suatu aplikasi web yang terletak pada suatu jaringan. Yang kedua ada content driven, yaitu untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar, video, dan audio kepada penggunanya. Yang ketiga ada continuous evolution, yaitu perubahan secara terus-menerus terutama pada bagian isi atau informasi dari suatu aplikasi. Yang keempat ada document oriented, yaitu halaman-halaman situs yang statis atau tetap ada sekalipun sudah ada pemrograman web dengan Java atau yang lain. Selain itu, aplikasi web memiliki karakteristik seperti imediasi. Imediasi adalah karakter, kesiapan atau mediasi yang artinya siap untuk ditampilkan pada publik. Yang keenam ada security. Keamanan web diperlukan untuk melindungi isi dari aplikasi web yang sensitif dan menyediakan proses pengiriman data yang aman. Keamanan suatu aplikasi web harus diterapkan pada seluruh infrastruktur yang mendukung aplikasi web. Nah, yang terakhir ada estetik. Termasuk suatu hal yang penting, karena tampilan dan keindahan adalah sebuah daya tarik pengguna website. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kualitas aplikasi web. Kualitas aplikasi web yang baik dari suatu aplikasi web dapat diukur melalui beberapa karakteristik, di antaranya usability, functionality, reliability, efisiensi, dan maintainability. Yang kedua ada arsitektur aplikasi web. Arsitektur aplikasi web dibentuk berdasarkan 4 tinjauan, yaitu logical view. Logical view aplikasi web merupakan abstraksi dari sebuah sistem yang memiliki domain masalah tertentu. Sebuah aplikasi digambarkan sebagai interaksi antara komponen-komponen yang berbeda pada level sebuah transaksi dari komponen-komponen yang berbeda pada level arsitektur. Sebuah aplikasi web dapat digolongkan ke dalam bentuk two-tier atau three-tier. Nah, yang kedua ada development view. Development view berfokus pada pemetaan antara konsep komponen dari logical view ke implementasi sebenarnya. Development view pada suatu aplikasi web terdiri dari struktur link dari halaman aplikasi. Yang kedua ada teknik user session management. Yang ketiga ada teknologi halaman aplikasi web. Dan yang ke C adalah physical view. Physical view menggambarkan pemetaan antara komponen yang terdapat pada development view ke lingkungan aplikasi web diletakkan. Aplikasi web memiliki lingkungan yang sangat kompleks. Berikut adalah komponen physical view, yaitu ada web browsers, web servers, application server, database, objek distribusi seperti Java Beans. Yang ketiga ada protokol web. Penetration testing merupakan teknik pengujian yang memanfaatkan kemampuan protokol di web. Untuk itu, perlu pengenalan terhadap protokol yang digunakan pada aplikasi web. Yang keempat, ada serangan keamanan aplikasi web. Berikut adalah jenis serangan yang pernah terjadi kepada keamanan web dan dibagi menjadi 4 kategori yang berdasarkan target serangan, yaitu interruption, interception, modification, dan fabrication. Sisi positif tindakan serangan yang terjadi dapat dikategorikan berdasarkan jenis tindakan yang dilakukan dan dikelompokkan menjadi ancaman pasif dan ancaman aktif. Yang kedua ada web security technology dan basic web security standard. Teknologi keamanan aplikasi web yaitu keamanan jaringan, keamanan sistem operasi, dan keamanan aplikasi web server. Security checkpoint ada 3 pos utama yang harus diperhatikan, yaitu jaringan, internet atau LAN seperti router, firewall, dan server gateway. Yang ke B, sistem operasi. Web server
Apache yang sering digunakan seperti Linux, Windows, atau Solaris. Yang ketiga ada software web server yang sering digunakan adalah Apache. Yang ketiga ada basic web security standard. Keamanan web merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika mendapat sebuah website. Sebuah organisasi nirlaba internasional memiliki visi untuk menjaga keamanan cyber, yaitu OWASP, atau Open Web Application Security Project. 5 dokumen OWASP, ada OWASP Developer Guide, OWASP Application Security Verification Standard, ada Security Knowledge Framework, Developer Cheat Sheet Series, dan OWASP Top 10. Web Application Firewall. Firewall ini umumnya berjalan pada level aplikasi. WAFs pada dasarnya melindungi dari berbagai macam HTTP attack atau queries seperti SQLi dan XSS, dan juga dapat memonitor atau memodifikasi HTTP request. Yang ketiga ada OWASP Top 10. OWASP Top 10 adalah sebuah panduan dari para developer atau security team tentang kelemahan web apps yang mudah diserang. Kelemahan ini memudahkan hacker untuk menanam malware, pencuri data, dan mengambil alih web sepenuhnya. OWASP Top 10 ini biasanya diupdate secara rutin oleh tim yang berdiri dari pakar-pakar keamanan website di seluruh dunia. Berikut ini adalah bagian dari OWASP Top 10, yaitu ada injection. Injection terdiri dari 4 bagian yang biasanya menyerang website, yaitu SQL injection, HTTP injection, iframe injection, dan server-side includes injection. Nah, kita akan membahas mengenai SQL injection. SQL injection adalah salah satu risiko aplikasi atau sistem web yang sering ditemukan berdasarkan laporan keamanan aplikasi Faircode. Ada sebanyak 32% kerentanan web, dan berdasarkan OWASP injection juga merupakan ancaman nomor 1 terhadap keamanan aplikasi web. Dampak dari teknik serangan SQL injection cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi, melakukan modifikasi data, atau compromise integritas data. Yang ketiga ada melakukan compromise terhadap ketersediaan data atau availability, adanya pencurian informasi, eksekusi perintah jarak jauh atau remote command execution, melakukan impersonasi pengguna. Yang kedua ada jenis serangan SQL injection. Secara umum, serangan SQL injection dapat diklarifikasikan dalam 3 kategori utama, yaitu inbound SQL injection, inferential SQL injection, out-of-band SQL injection. Broken authentication and session management. Nah, yang kedua ini ada broken authentication. Authentication merupakan salah satu dari beberapa serangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat, biasanya disebut dengan istilah hackers, istilah hijackers, atau memanfaatkan beberapa kelemahan pada fungsi autentikasi dan session management. Seringkali fungsi dari aplikasi yang berkaitan dengan autentikasi dan session management tidak diimplementasikan dengan tepat dan sempurna, adalah salah satu dapat menyebabkan aplikasi rentan untuk diserang dengan memanfaatkan password, session token, dan lain-lain untuk mengeksploitasi akun pengguna lainnya. Yang ketiga ada sensitive data exposure. Sensitive data merupakan informasi yang harus dilindungi dari penyerang seperti password, alamat, social security, credit card, informasi bank, rekam kesehatan, dan lain sebagainya. Data exposure adalah keadaan di mana data atau informasi tidak dilindungi dengan baik atau terekspos sehingga penyerang berkesempatan untuk mengeksploitasi dan mencuri data. Penyerang dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu serangan internal dan serangan eksternal.
Serangan internal terjadi ketika seseorang atau sekelompok dalam sebuah organisasi mencoba untuk menggunakan atau mengeksploitasi aset organisasi tersebut, sedangkan serangan eksternal terjadi ketika attacker menemukan kerentanan pada jaringan untuk melakukan penyerangan. Ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan enkripsi, menonaktifkan autocomplete, membersihkan cookies, dan menjaga kerahasiaan key. Yang keempat ada XML External Entity atau XXE. Adalah jenis serangan terhadap aplikasi yang memparsing input XML. Serangan ini terjadi ketika input XML yang berisi referensi ke entitas eksternal diproses oleh parser XML yang dikonfigurasi dengan kelemahan sehingga dapat menyebabkan pengungkapan data rahasia, penolakan layanan, pemalsuan permintaan sisi server, pemindaian port dan perspektif mesin tepat parser berada, dan dapat sistem lainnya. XML, External Entity, terjadi beberapa aplikasi menggunakan format XML untuk mengirimkan data antara browser dan server. Yang kelima ada Broken Access Control. Access Control disebut sebagai otoritasi adalah suatu proses bagaimana web aplikasi memberikan akses, fungsi, ataupun konten kepada beberapa user dan tidak kepada user yang lain. Proses ini terjadi ketika autentifikasi atau lebih umum dikenal dengan proses login. Permasalahan yang ada sering bersangkutan dengan konten atau fungsi yang ada, serta user yang mempunyai tingkatan role atau peran yang berbeda dengan hak atau kebutuhan yang berbeda pula. Kebanyakan access control itu dibentuk atau didesain dari awal, melainkan adalah perkembangan mengikuti websitenya sendiri. Dalam hal ini, diatur dari access control disisipkan pada setiap fungsi mengikuti perkembangan suatu website. Yang keenam, ada security misconfiguration. Kesalahan konfigurasi keamanan atau security misconfiguration diidentifikasi oleh kegagalan atau untuk menerapkan sebuah kontrol keamanan untuk server atau aplikasi web atau dalam mengimplementasikannya. Yang ketujuh, ada cross-script site atau XSS yang merupakan salah satu bentuk kegangguan berupa code injection attack atau serangan injeksi kode. Serangan biasanya terjadi dengan cara menyisipkan kode-kode berbahaya yang biasanya berbentuk JavaScript, VBScript, atau bahkan complaint script code. Tujuan utama dari penggunaan XSS adalah untuk mengambil data penting, mengambil cookie dari server, atau mengirimkan suatu program yang dapat merusak user, namun seakan penyebabnya itu adalah dari web itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun terkesan sepele, XSS sangat dikeluhkan oleh para developer web atau aplikasi yang mempublish hasil proyeknya. Yang kedelapan adalah insecure deserialization. Sistem modern yang kompleks sangat terdistribusi karena komponen berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi, seperti memindahkan data antara layanan, menyiapkan informasi, dan lain-lain. Format biner asli tidak ideal. Singkatnya, serialisasi adalah proses mengubah data biner ini menjadi string atau karakter sehingga dapat dipindahkan menggunakan protokol standar. Selanjutnya yang kesembilan adalah using component with no vulnerabilities. Berdasarkan yang dipaparkan dalam penjelasan suatu website yang mengulas mengenai keamanan dalam teknologi informasi, WASM dijelaskan terdapat 10 jenis risiko keamanan aplikasi web yang paling kritis. Salah satunya adalah using component with no vulnerabilities. Kerentanan suatu komponen yang masuk ke dalam celah ini disebabkan oleh pihak ketiga dari komponen tersebut yang menyerang library suatu aplikasi baik dari web
website ataupun platform lainnya. Dan yang terakhir adalah inception, logging, and monitoring, atau yang sering dikenal dengan pencatatan atau pemantauan yang memadai, agak berbeda dengan semua risiko sebelumnya. Pencatatan dan pemantauan berjalan seiring. Masalah pencatatan dan pemantauan yang tidak mencakup seluruh infrastruktur TI. Dan bukan hanya aplikasi web yang menghadapi internet, seperti halnya solusinya, salah satu masalah utama adalah ada begitu kontemporer menghasilkan log sendiri. Hampir semua sistem manajemen log dengan demikian menjadi masalah utama. Solusinya adalah meningkatkan otomatisasi proses sistem pencatatan upaya dan kemudian memblokir akses dari IP itu, baik untuk jangka waktu yang telah ditentukan ataupun tanpa batas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.